Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara Rasulullah atau para sahabat berjumpa kaum muslimin lainnya, bersalaman atau bagaimana? Ini pernah tidak sebelumnya. Ya, seorang sahabat namanya Anas bin Malik itu ditanya, "Hai Anas, apakah para sahabat itu bersalaman?" Kata Anas bin Malik, "Iya." "Kapan?" Kata Anas bin Malik, "Nahnu natasawfa mata natalaki." Kami bersalaman kapan kami ini berjumpa. Kalau begitu berjumpa salaman. Terus kapan dia berpelukan? Kata Anas bin Malik, kami berpelukan itu kalau kembali dari perjalanan yang jauh. Enggak tiap hari juga cipika-cipiki, peluk-pelukan. Pulang dari Medan, sampai jauh baru berpelukan. Terus kalau jumpa salaman. Yang mungkin jadi masalah adalah bagaimana salaman ini setelah sembahyang. Nah, ini mungkin masalahnya ini. Kalau jumpanya sebelum sembahyang, pas wudu jumpa, salaman tempat wudu. Namun tadi nggak sempat salaman, sembahyang jamaah. Setelah jamaah ya silakan. Namun jangan dianggap bahwa bersalaman setelah sembahyang itu wajib. Dan jangan lagi ini, sahabatnya lagi berdoa, it's okay, salam dulu, mengganggu yang lainnya. Kalau begitu sunnahnya ini, kapan kesalaman? Ketika berjumpa. Kapan kita ini berpelukan? Itu kalau kembali dari perjalanan yang jauh. Terus cara bersalaman yang bagaimana? Apa habis pejabat tangan dipegang ke dada? Oh ya, ini habis salaman. Mungkin dimaksud bahwa ketika orang salaman berpegangan dan ke dada ini menghormati atau menghargai mungkin orang yang disalam tadi. Namun Nabi mencontohkan, Nabi ketika bersalaman, Nabi nggak melepaskan tangan orang itu sampai orang itu melepaskan tangannya. Yang kedua, Nabi salam dengan para sahabat, Nabi menengok wajah para sahabatnya. Salaman, tangannya mau salaman, karena marahan mungkin hatinya mau buang-buang muka. Nah, Nabi contohkan tadi bahwa salaman tadi Nabi nggak melepaskan tangan beliau sampai sahabat itu melepaskan tangannya. Yang kedua, Nabi menengok, melihat wajah orang yang memberi salam. Namun ini jangan marah. Bagaimana kalau kita salaman dengan perempuan cakep lagi? Kayak masalah kita hari ini. Hadis itu menjelaskan, ayyut anaro surajulin bimikhayatin min hadid. Kepala seseorang itu lebih baik ditusuk pakai paku dari besi, bukan paku dari kertas, dari besi. Itu khairun, lebih baik ketimbang dia itu ayyamussa imra'atan ajnabiyah min ghairi mahramin. Ketimbang orang itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, apalagi ada unsur syahwatnya. Ini hukum salaman lawan jenis yang bukan muhrim. Kalau yang tua bagaimana Ustadz? Nah, yang tua ini, kalau yang tua, dua mazhab memakruhkan. Mazhab Hanafi, Maliki
memakruhkan. Li'imra'atin ma la tustaha. Bagi perempuan yang tua yang enggak bersyahwat lagi, dimakruhkan. Namun dua mazhab Syafi'i dan Hambali tetap mengharamkan. Buktinya hari ini banyak juga emak-emak, nenek-nenek diperkosa hari ini. Kalau begitu ambillah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalaupun dia sudah tua, tetap kita ambil pendapat Syafi'i bahwa itu haram. Kalau sama mak sendiri dianjurkan. Dan bahkan ciumnya bukan pakai pipi, bukan pakai kening, pakai hidung. Banyak anak hari ini pas salaman orang tuanya ke pipinya, salaman ke keningnya. Anak ajarkan dia salaman sama kita yang tua-tua ini, sama orang tuanya itu mencium pakai hidungnya, bukan keningnya, bukan pipinya, petelinganya. Ini salaman. Iya, terima kasih.